A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini bagian ke 8. Nah, ini identitas saya, nama bapak saya dan ibu saya. Ada yang menanyakan identitasnya benar enggak, ini kita menyampaikan hoax. Alhamdulillah kita menyampaikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti otentik. Adapun sebagai kepengurusan, saya dulunya ketua RT, ini selama 2 periode, jadi saya memahami. Adapun lainnya itu kita mendapatkan informasi dari saksi-saksi. Banyak pemerintah nggak percaya, saya sendiri juga udah sering mendapatkan surat dari DPR, koordinasi dengan DPR Bandung. Nah, ini juga salah satu ini surat dari DPR dulu waktu saya menjabat. Nah, ini ditandatangani oleh ketua DPR. Dulu juga pernah dapat dari Komisi B terkait dengan hal ini, masalah pendidikan, dulu juga masalah pengadaan air bersih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Nah, ini juga mohon kiranya DPR yang saat ini menjabat kira-kira kualitasnya bagus enggak sama yang dulu, bagus mana gitu ya. Yaitu dulu aja lebih gampang gitu. Itu tadi ketua DPR Kota Bandung ya. Dulu pernah kita mendapat surat dari H.E. Warso sebagai wakil ketua, pernah juga koordinasi dengan ketua Komisi B DPR Kota Bandung. Nah, ini coba cek suratnya terkait dengan pendidikan. Oke, kita pokok bahasan yang ke ini ya, yang ke-8 terkait dengan masalah kita pemantapan masalah penyerobotan. Nah, adapun penyerobotan ya 2000-an itu di atas ini ya. Di atas ini semakin menjadi-jadi. Nah, ini mulai dari juga es pasar impres, kemudian di atas sini. Jadi ini posisinya di belakang Demas. Ya, di belakang Demas. Nah, ini foto yang saat-saat ini setelah dikioskan lagi. Nah, numpuk sampah lagi. Ini memang ex TPA, kemudian udah dikerja baktiin sama warga, kemudian dikeoskan lagi oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, ini sebagai gambaran posisi ya. Jadi ini RW 2, cumanya ini skalanya agak kurang tepat ya. Jadi ini lebih lebar. Jadi lebih lebar ini RT 7 itu wilayahnya lebih lebar. Nah, ini Demas di sini ya. Nah, ini STPA bagian atas. Ini Demas, nah di sini. Ini sama kita tunjukin Demas ini ya. Ini STPA. Oke. Ini di sekitar sini, jadi udah mulai kaki tangannya itu melakukan penyerobotan lahan. Habis itu ini yang tadi pada poin sebelumnya kita udah sampaikan kan, bahwa ini digunakan oleh warga sebagai fasilitas umum, dan itu permohonan para oknum-oknum ini juga, termasuknya para oknum-oknum juga ikut serta tanda tangan kan, bahwa ini
untuk fasilitas umum, yaitu lapangan. Adapun kenyataannya ketika itu ini kaki tangannya udah mulai melakukan pembangunan rumah, jadi udah dioper-operkan lagi. Jadi itu jadi semacam pion-pion lah, benteng-benteng bagi mereka yang notabene yang dimasukkan itu yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu riwayatnya, dan adapun peluang ngalahkannya juga gampang gitu, karena kan nggak tahu riwayatnya, dan juga oper ali garapnya kan juga sama mereka yang notabene datangnya pun nggak jelas, dalam artian juga datang ke sini pun kan akadnya itu kan bukan kesepakatannya itu kan bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pekerja, bukan sebagai pemilik tapi sebagai pekerja. Nah dari situ kan riwayatnya udah keputus kan antara. Jadi ini juga perlu kami konfirmasi, kita sarankan kembali bahwa pemerintah juga perlu ntar ngedata ini datangnya kapan, terus oper ali garapnya sama siapa. Jadi kalau penggarap sendiri tanyakan bapaknya siapa gitu, bapaknya siapa, kakeknya siapa. Nah karena para mafia tanah ini satu sisi menghalang-halangi pribumi dan yang punya kesepakatan pribumi dengan baik, tapi di sisi lainnya juga mereka juga mendorong adanya pihak-pihak yang nggak jelas untuk masuk. Dan kata lain dia kan udah dapat imbalan uang oper ali garap. Nah jadi skenario ini masih tetap berlanjut gitu. Jadi ini skenario udah dirancang sejak lama, ntar kemudian hari akan terjadi proses gugatan gitu. Jadi malahan kaki tangannya itu dengan mudah sekali untuk mendapatkan PBB, bahkan juga nah ini surat tanah juga ada memang ya, makanya juga ini banyak juga pribumi juga dapat SHM. Dan ini juga ada kalanya juga suatu saya mempelajari sekitar udah lama ini mempelajari ini, perhatikan berkas ini udah lama ya, ini tahun 2008 ya, ketika saya menjabat jadi RT ya ini. Jadi udah lama saya mempelajari. Jadi strateginya juga termasuknya juga pribumi itu ada yang diberikan sertifikat. Nah misalkan daerah-daerah sini, nah ini juga menjadi suatu. Jadi ini juga ada kalanya juga jadi ada kalanya pribumi, ada kalanya juga kaki tangannya. Jadi pemerintah memang harus benar-benar serius, benar-benar jeli menangani masalah ini. Adapun kan korelasinya dengan hasil gugatan sidang itu udah masuk dalam perhitungan bahwa kalau misalkan ini terjadi gugatan, dari di berkas ini juga disebutkan bahwa semua alas hak yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dago itu nggak berlaku dan BPN nggak berlaku. Jadi pegang sertifikat hak tanah pun kalau dikeluarkan di putusan pengadilan, mahkamah kasasi, pengadilan tinggi, kasasi menang ya, peninjauan kembali itu nggak berlaku ya. Jadi memang strateginya memang masif dan sangat terorganisir ini. Nah, oke.
Dan ini juga kemarin juga perlu disampaikan ulang ya kepada Pemkot Kota Bandung masalah Yayasan Emas sama Darul Hikam yang luasnya sekitar segini. Nah ini mohon dipelajari kembali apakah ini diberikan untuk mengelola TPA di sini ketika tahun 73 74 ataukah diberikan suatu lahan untuk mengelola pasar impres. Jadi kemarin saya sebutkan kalau pasar impres itu ini, TPA itu sini. Nah, ini pertanyaannya 7.000 ini apakah termasuk keduanya? Nah, ini yang perlu dipertegas oleh Pemkot Kota Bandung. Dan daripada itu juga menjadi pertimbangan kalau diambil di wilayah Sirapuhan, kalau kita mengingat riwayat sejarah bahwa ini pribumi, tapi ya memang ada kesepakatan khusus kemarin tahun itu bahwa ini sebelah sini itu dibalikin lagi kalau menjadi sarana umum, sementara yang bawah enggak gitu. Yang bawah sini enggak, sementara yang sini itu fasilitas umum ya. Jadi kita selanjutnya pembahasan ke ini ya. Jadi ini udah lama ya. Kita pembahasan sekitar tahun 2000-an ya. Jadi penyerobotan semakin masif. Nah, ini juga terjadi peristiwa kebakaran di daerah sini, daerah atas. Kita nggak menuding apakah ini skenario mafia tanah atau bukan. Tapi yang jelas setelah itu ini semakin masif, kaki tangannya ini menduduki wilayah-wilayah atas. Kaitannya itu tadi kan udah ya, udah dinyatakan sebagai wilayah atas, sebagai wilayah fasilitas umum, gitu kan. Jadi wilayah atas itu sini, sedangkan ini wilayah bawah. Ini sama sini ini lebarnya lebih kurang sekitar 70 sampai 100 meter lah. 70 sampai 100 meter ini. Nah, jadi terjadi kebakaran di sini tahun 2005. Nah, ini memperpanjang daftar kaki tangan jaringan mafia tanah ini yang masuk ke sini. Jadi yang masuk ke wilayah atas yang dinyatakan sebagai fasilitas umum, dan juga memperpanjang adanya intimidasi ke warga-warga pribumi yang mana istilahnya dilepas-lepasin aja. Nah, adapun ini ntar juga intimidasi juga semakin berlanjut, bahkan juga tahun 2008 2009. Nah, ini kita sampaikan juga bahwa setelah kondisinya bagus ya, ini diberikan tumpukan bekas galian hotel pembangunan Wirton, pondasi Hotel Wirton. Nah, dari sini
Nah, kemarin ada kerusuhan warga dengan polisi, kita nggak heran. Di sini juga jaringan mafia tanah ini juga berusaha memprovokasi. Jadi caranya dengan menyewa truk TNI. Otomatis kan warga dilema untuk menentangnya kan. Nah ini juga menjadi perlu digarisbawahi pada pemerintah bahwa jaringan tanah ini perlu juga kita berhati-hati ya. Kalau saya sendiri, nah ini juga jelas bahwa ibu saya selanjutnya saat usianya udah 80, ini jelas SPG, Sekolah Pendidikan Guru, terakhir jabatan sebagai kepala sekolah di suatu SMA. Sekarang SPG kan udah ditutup. Otomatis ada datanya. Alhamdulillah saya sendiri yang ngambil surat pensiunnya di Jakarta di Kepresidenan. Alhamdulillah jelas ini kan ibu saya, bapak saya juga jelas tuh pemerintahan kabupaten tingkat 2 Lamongan, silakan dicek. Ya, jadi setelah itu penyerobotan semakin masif tahun 2004. Nah, kita ini sekitar riwayat 2004-an ya. Terus 2004 2005 itu kita mengadakan ini pembuatan peta. Nah ini RT7 kan. Nah ini kalau riwayat yang dulu itu sini RW 2. Sini ada jalan. Ini memang pemerintah harus memang tinjau lokasi, susah untuk ininya. Susah untuk kalau memang nggak ditinjau lokasi, masalahnya konturnya bukan kontur lurus tapi berbukit. Nah ini RT7 dulu. Nah kita memohon ke pemerintah dalam hal ini Lurah Dago untuk menegaskan batas. Ini batasnya di mana? Nah kemarin udah saya sampaikan bahwa lapangan ini ya kan, itu masuk ke RW 1. Nah, adapun kemarin di PBB udah saya ini PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter ini. Nah, alamatnya di sini. Nah, kita mengirimkan surat kepada pemerintah tuh. Ini tahun 2007 ya. Dan tahun 2005 pun kita sudah membuat itu. Nah ini ya. Jadi ini kaitannya kita sendiri untuk mengantisipasi supaya tidak di jaringan mafia tanah ini kita tekan. Jadi keadaan yang dibuat jaringan tanah ini membuat bingung gitu. Nah, adapun ini bila mana saat ini pengadilan melakukan eksekusi, nah ini pemerintah harapan juga hati-hati. Ini banyak, ini pribumi, ini nggak bisa lewat. Dan ini sejak lama kita tadi tahun 2008 kita membentuk pembahasan. Nah ini ituin Dewan Pertanahan Rakyat, dan memang banyak yang tidak berani. Alhamdulillah
saya terima amanat ya untuk menjadi koordinator sajalah disebutnya. Kita sendiri udah berusaha ngebahas pembentukan Dewan Pertanahan Rakyat untuk dibuatkan lembaga yang memang ini. Nah ini bukan berarti ntar harus ada ini ya. Masalahnya ntar malah jadi adanya kepengurusan yang ternyata boneka mafia pertanahan. Nah, sekali lagi ya. Ini kalau dieksekusi, ini banyak warga-warga pribumi yang memang nggak masuk ke ini, nggak masuk ke gugatan, juga nggak masuk ke objeknya, tapi nggak bisa lewat. Sementara lain daripada itu, ini ada juga, kita sendiri juga bicara banyak hal. Jadi juga bicara kita objeknya digugat, tapi subjeknya enggak. Ya. Dan ini juga kita udah pelajari. Nih, ini dulu udah melakukan penyerobotan. Nah, udah melakukan penyerobotan, ini ya, ini nggak bisa lewat. Jadi ini pun jalan motor yang sangat kecil, sedangkan jalan besarnya di sini. Jadi nggak bisa ke sini. Akhirnya dia harus membeli ini. Ini yang kasus keluarga Sep Makmun sama ini Tommy ya. Ingat ya, Tommy itu yang dulu menaungi bapaknya Sep Makmun. Tommy itu yang menaungi bapaknya Sep Makmun. Tapi balas budinya anak turunan Ahya. Ini ya, jadi Ahya dulu ditolong sama pribumi. Balas budinya ini diambil. Ya, dan ini nggak bisa lewat. Ya, bisa lewat. Lain daripada itu, ini juga udah dibendung sama sertifikat atas nama Iwan Sujadi sama Didi Koswara dengan keterlibatan Iwan Sujadi PT Batu Nunggal. Ini banyak warga yang nggak bisa lewat. Jadi kebendung 2 sertifikat ini aja. Makanya kita mohon supaya dijatuhin. Ini kan bisa lewat sini. Makanya perlu saya sampaikan, nggak bisa Pak. Ini tebing posisinya. Ini tuh posisi konturnya itu kontur berbukit. Jadi ini nggak bisa langsung ke sini. Bisa jalan setapak motor nggak bisa. Ini kontur berbukit. Ya. Jadi ini begitu ini sertifikat ini ada, makanya saya perlu Jalan Cirebon nomor 33 sekarang. Coba mohon dicek sertifikatnya dan memang harus harus direvisi atau dibatalkan itu sertifikat karena itu sertifikatnya itu sampai sini. Jadi jalan ini ketutup, ini tuh nggak bisa ke sini. Kalau misalkan dia memaksakan berdasarkan undang-undang kan masuk lahan saya yang mana? Kan ada di sertifikat itu. Nah, salah satu caranya yang memang harus dijatuhkan. Dan ini pun nggak bisa. Nah, ini kaitannya sama eksekusi ini. Otomatis ini akan terjadi masalah yang demikian besarnya. Ini warga pribumi ini nggak akan bisa lewat. Ini tebing di sini. Ini ada bukit lagi gitu. Ini sungai. Jadi ke sini itu naik lagi nggak bisa. Nah, ini dipikir memang kejam jaringan mafia tanah ini. Jadi nggak bisa lewat ini. Di sini juga nggak bisa lewat. Nah ini saya bilang makam. Kenapa makam nggak diambil? Ini makam.
Kenapa ini 6467 itu kenapa nggak diambil? Karena dia tahu ini bisa menandakan bukti bahwa ini pribumi lebih dulu. Nah, ini makam, komplek makam. Nah, ini juga ada juga jaringan tanah, mafia tanah yang lain udah kita kirimkan juga. Jadi ini ceritanya juga suratnya gini. Sekarang dibuat gini, gitu. Jadi ambil makam. Nah, sementara di sini juga ada makam juga. Ya, mungkin untuk bagian ke-8 sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi ke bagian selanjutnya. Kita jelaskan ke berkas yang lainnya lagi dan korelasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.